Aku awalnya adalah kakak seperguruan tertua satu-satunya di sekte, yang paling berpeluang menembus batas dunia fana, dan menjadi seorang santo. Namun, tulang dasarku dihancurkan, dan aku dikurung di tebing penyesalan untuk membersihkan hutan prasasti. Saat semua orang mengira aku akan mati di tebing penyesalan, aku justru bertemu dengan lelaki tua penjaga prasasti di tebing penyesalan. Dia memberitahuku bahwa tebing penyesalan sebenarnya adalah tempat paling misterius di sekte Yuhuamen. Karena di hutan sejuta prasasti di tebing penyesalan ini, setiap prasasti mengukir ilmu pamungkas seumur hidup para senior hebat. Setelah mendengarnya, secercah harapan pun muncul di hatiku. Namun tepat pada saat itu, penjaga prasasti tua itu justru memperingatkanku, jangan sekali-kali kau menelaah prasasti-prasasti ini dengan sepenuh hati. Untuk memahami ilmu dalam prasasti, dibutuhkan bakat pemahaman yang luar biasa. Kalau gagal memahaminya, spiritualitasmu akan tersedot habis, dan kau akan menjadi mayat hidup tanpa jiwa. Setelah mendengarnya, aku mengangguk. Tapi entah kenapa, aku selalu merasa, seolah-olah prasasti-prasasti batu ini hidup kembali. Tak lama kemudian, lelaki tua itu membawaku ke sebuah rumah bambu. Ada 2 kamar di sana. Istirahatlah yang baik dulu. Aku akan pergi membersihkan prasasti-prasasti itu. Setelah ajalku tiba nanti, pekerjaan ini akan menjadi milikmu. Setelah berkata begitu, dia pun menghilang. Tapi aku sama sekali tidak berminat untuk beristirahat. Bagaimanapun, sehari sebelumnya aku masih merupakan jenius kebanggaan sekte. Hal yang terukir di atasnya benar-benar berbeda dari prasasti lainnya. Ternyata tidak ada satu huruf pun. Sebagai gantinya, ada sungai besar yang bergelora, seolah menerobos keluar dari prasasti itu. Tanpa kusadari, aku pun tenggelam sangat dalam ke dalamnya. Dan tepat pada saat itu, sungai besar itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas ki pedang yang turun dari langit. Pantulannya terlihat di pupil mataku. Aku menjerit ketakutan. Butuh waktu lama sebelum aku sadar kembali. Saat itu, aku merasakan ada sedikit perubahan di lautan kesadaranku. Rahasia bagaimana sungai besar itu berubah menjadi ki pedang. Semuanya muncul di lautan kesadaranku. Aku pun mencapai pencerahan tentang ki pedang sungai besar. Hatiku sangat gembira. Apakah ini berarti aku bisa berkultivasi lagi? Memikirkan itu membuatku sangat bersemangat. Aku segera duduk bersila untuk bermeditasi. Aku mencoba mengerahkan ki pedang sungai besar. Namun pada detik berikutnya, dari dalam tubuhku terdengar suara tulang dasar yang retak. Rasa sakitnya sampai membuat keringat dingin bercucuran. Sepertinya meski telah tercerahkan akan ki pedang sungai besar, aku tetap tidak bisa berkultivasi. Hatiku tak kuasa menenggelam semakin dalam. Tetapi setelah kupikir lagi, karena spiritualitasku tidak tersedot, dan aku juga masih bisa memahami rahasia prasasti-prasasti itu, maka di antara sejuta prasasti ini, pasti ada metode rahasia untuk memulihkan tulang dasarku. Memikirkan hal itu, suasana hatiku pun langsung membaik. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Penjaga prasasti tua itu menyerahkan kepadaku sehelai daun teratai. Ini adalah embun pagi yang mengandung kekuatan spiritual. Ini akan membantu luka-lukamu. Setelah mengucapkan terima kasih, aku langsung meminumnya sampai habis. Aku hanya merasa tubuhku yang sudah cacat itu menjadi jauh lebih nyaman. Setelah itu, lelaki tua itu membawaku menuju hutan prasasti. Dia menyuruhku belajar membersihkan debu dari prasasti-prasasti itu. Untuk sementara, cukup di bagian pinggir saja. Semakin masuk ke dalam, semakin tua usianya. Beberapa prasasti itu bahkan sudah mengalami mutasi. Mereka akan menarikmu untuk melihatnya, lalu melahap seluruh spiritualitasmu. Aku mengangguk dan mengingatnya baik-baik. Namun dalam hati aku berpikir, aku sudah memperoleh tingkat pemahaman penuh. Prasasti-prasasti ini sepertinya tak akan mampu menyedot spiritualitasku. Pagi harinya aku belajar cara penanganannya bersama penjaga prasasti tua itu. Siangnya, aku mulai bergerak sendiri. Namun hanya dalam satu siang yang singkat itu, aku telah memahami 3 ilmu pamungkas. Namun semuanya adalah teknik pedang, yang tidak banyak berguna bagiku saat ini. Waktu pun berlalu dengan cepat selama 3 bulan. Pada hari itu, di aula rapat sekte Yuhuamen, pemimpin sekte berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung sambil memandang lautan awan dan pegunungan hijau yang bergulung. Bagaimana perilakunya setelah masuk ke tebing penyesalan? Melapor kepada pemimpin sekte. Setelah Li Qingshan masuk ke tebing penyesalan, setiap hari dia hanya mengelap prasasti, menikmati bunga dan minum teh. Setelah mendengarnya, pemimpin sekte sedikit terkejut. Dari kakak seperguruan tertua yang begitu tinggi kedudukannya, serta pangeran dari dinasti Dayan, jatuh hingga ke keadaan seperti ini. Ternyata dia masih bisa setenang itu. Tetua penegak hukum mengangguk lalu mengusulkan, bagaimana kalau aku pergi mengujinya? Untuk melihat apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Tidak perlu, kultivasi dan tulang dasarnya sudah dihancurkan. Apapun yang dia lakukan, dia tidak akan bisa mengubah akhir nasibnya. Hanya saja, sungguh disayangkan, Wu Shaobai puluhan tahun lalu, dan Li Qingshan puluhan tahun kemudian, keduanya adalah jenius yang berpeluang mematahkan belenggu para santo. Namun pada akhirnya, mereka sama-sama kalah. Karena kata cinta, pemimpin sekte yang berambut memutih menghela napas panjang. Setelah mendengarnya, ekspresi tetua penegak hukum pun berubah terharu. Dia teringat bahwa Wu Shaobai juga merupakan jenius tiada taraf dari sekte Yuhuamen. Dulu dia bersikeras menikahi putri kaum iblis. Dan dengan satu orang satu pedang, dia melawan seluruh sekte jalan lurus. Namun pada akhirnya, dia tetap kalah di tangan sekte Tiadao.
agar tidak menyeretku ke dalam masalah. Sekte Yuhuamen pun dengan sukarela menyegelnya ke dalam prasasti batu. Benar, meskipun King San belum tumbuh sampai ke tahap itu. Tetapi, karena tekanan dari Sekte Tiadao, aku tetap harus menjatuhkan hukuman padanya. Dua generasi jenius pada akhirnya sama-sama pergi ke tebing penyesalan. Pemimpin sekte merasa sangat pedih. Di sisi lain, aku membersihkan hutan prasasti hari demi hari. Hari itu, setelah kembali ke rumah bambu, aku mendapati aura kehidupan penjaga prasasti tua itu sudah sangat lemah. Maka aku memutuskan untuk tidak pergi ke hutan prasasti lagi, dan menemaninya melewati sisa waktu terakhirnya. Pada saat itu, penjaga prasasti tua itu membuka matanya. Aku sudah menemani dia selama puluhan tahun. Aku berharap dia tidak pernah merasa kesepian. Setelah berkata begitu, dia pun bersandar pada prasasti itu. Dengan lemah, dia menunjuk ke tepi prasasti. Kuburkan aku di sini. Lalu dengan secercah senyum, napasnya pun lenyap. Hatiku terasa agak muram. Aku melirik prasasti yang terawat sangat baik itu. Di atasnya terukir sekuntum bunga yang indah. Saat itu, beberapa tetes air meluncur turun dari kelopaknya. Seolah bunga itu sedang menangis. Tanpa sadar aku menatap bunga di prasasti itu, dan perlahan tenggelam ke dalamnya. Pada saat itu, dalam benakku mulai terjadi evolusi secara otomatis. Aku melihat musim semi kembali menyelimuti bumi. Segala sesuatu hidup kembali, dan 100 bunga bermekaran. Pemandangan itu membuat hatiku sangat gembira. Ini adalah metode panjang umur versi lengkap milik Sekte Yuhuamen yang telah lama hilang. Metode ini bisa membentuk ulang tulang dasar. Menurut pemimpin sekte, metode ini sudah hilang sejak malapetaka besar sekte 3000 tahun yang lalu. Setelah itu, aku menguburkan penjaga prasasti tua itu bersama wanita tersebut. Aku membungkuk hormat dengan dalam. Lalu aku kembali ke rumah bambu dan mulai berlatih metode panjang umur. Tak lama kemudian, ku menyadari bahwa tulang dasarku bagaikan sebuah pohon besar, yang telah ditebas hingga pecah menjadi ribuan bahkan puluhan ribu bagian, dan berubah menjadi tumpukan kayu rusak di tanah. Lalu aku mulai mengaktifkan metode panjang umur. Aura hangat dan lembut mulai mengalir ke dalam tulang dasar yang hancur itu. Kemudian terjadilah pemandangan yang menakjubkan. Setiap serpihan tulang dasar yang telah hancur, ternyata semuanya mulai melahirkan kehidupan. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah gagasan melintas di benakku. Jika setiap serpihan tulang dasar yang retak bisa tumbuh, bukankah itu berarti aku bisa membentuk kembali sebuah hutan tulang dasar? Tulang dasar orang lain hanyalah satu pohon besar, sedangkan aku bisa memiliki ribuan hektar hutan. Semakin kupikirkan, semakin bersemangat aku jadinya. Aku segera mulai mengendalikan metode panjang umur, untuk memisahkan tulang dasar yang patah itu. Setiap serpihan tulang dasar menjadi sebuah benih, dan mulai memancarkan kehidupan. Kelak aku hanya perlu menunggu pepohonan itu berakar dan bertunas. Dalam sekejap, setengah tahun pun berlalu. Setiap hari, tulang dasar di dalam tubuhku disiram oleh metode panjang umur. Akhirnya, tunas-tunas baru pun mulai tumbuh. Aku juga akhirnya bisa berkultivasi lagi. Maka aku pun duduk bersila. Aku menarik energi spiritual dan menuangkannya ke dalam tubuhku. Dengan tulang dasar yang bagaikan hutan, kemampuanku menyerap energi spiritual menjadi berkali-kali lipat dibanding sebelumnya. Hanya dalam satu pagi, aku sudah mencapai kesempurnaan besar alam penempaan tubuh. Kalau bukan karena tulang dasarku yang bagaikan hutan itu baru saja bertunas, dan hanya mampu menopang tingkat alam penempaan tubuh, aku bahkan bisa menembus hingga ke alam Siantian. Setelah itu, aku teringat pada teknik 5 hantu pengunci nyawa yang kupahami dari prasasti. Dengan itu, aku bisa memadatkan 5 pelayan hantu ganas untuk membantuku menangani urusan-urusan sepele, sementara aku sendiri bisa punya lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Saat itu juga, aku menggunakan Zeki yang dipadukan dengan energi yin di dalam tubuhku untuk memadatkan 5 gumpalan aura jahat dunia bawah. Setelah diukir dan dibentuk dengan saksama, akhirnya semuanya terbentuk sempurna. Melihat 5 hantu di depanku, dengan wajah merah menyala, taring tajam, dan rupa yang garang menakutkan. Aku mengangguk puas, lalu aku memberikan perintah pertama, bersihkan area sekitar rumah bambu. 5 hantu garang itu langsung terpaku di tempat. Bahkan wajah hantu mereka memperlihatkan kebingungan. Tuan, apakah Anda yang salah bicara? Atau kami yang salah dengar? Dengan senyum di wajah, aku mengulangi perintah itu sekali lagi. Setelah mendengarnya, wajah 5 hantu itu penuh rasa terhina. Lalu mereka diam-diam menahan aura ganas mereka, mengambil sapu dan kain lap, lalu mulai membersihkan area sekitar rumah bambu. Hari itu, aku berkultivasi seperti biasa. Tiba-tiba aku merasakan bahwa tebing penyesalan, yang selama ini tak pernah dikunjungi siapapun. Kedatangan tamu, kulihat seorang gadis muda menatapku dengan ekspresi yang rumit. Lalu dia berlari mendekat, memelukku, dan mulai terisak. Kakak, kamu sudah menderita. Aku merasakan kehangatan yang datang dari ikatan darah kami. Aku menepuk bahu adikku, yang juga merupakan putri ke-9 Kekaisaran Dayan. Bukankah kamu berada di Kekaisaran Dayan? Bagaimana bisa kamu datang ke Sekte Yuhuamen? Berita tentang kakak yang tertimpa musibah telah menyebar ke seluruh Kekaisaran Dayan. Istana pun murka. Kebetulan sekarang Sekte Yuhuamen sedang merekrut murid. Jadi aku datang. Lalu aku memohon kepada guru pemimpin sekte agar mengizinkanku bertemu kakak sekali. Putri ke-9 terus menangis tanpa henti. Kalau begitu, bakatmu pasti cukup bagus, sampai bisa diterima sebagai murid oleh pemimpin sekte.
Aku tersenyum sambil mengusap kepala Xiao Jiu. Aku pasti akan berlatih dengan giat. Dan secepatnya mematahkan belenggu dunia fana. Lalu menyelamatkan kakak keluar. Putri ke-9 mengangkat wajah kecilnya dengan penuh keteguhan. Setelah itu kami berbincang sebentar lagi. Barulah Xiao Jiu melambaikan tangan kecilnya dengan enggan untuk berpisah. Kakak, sampai jumpa. Aku akan berlatih dengan giat. Pada hari-hari berikutnya, aku tetap berkultivasi seperti biasa. 3 bulan kemudian, akhirnya aku menembus ke alam Grandmaster. Domain yang lahir darinya hampir bisa menutupi seluruh tebing penyesalan. Itu beberapa kali lebih luas daripada para ahli alam Grandmaster biasa. Pada hari itu, sambil memancing, aku mengamati dari dalam tubuh berbagai teknik yang sedang berkultivasi di atas hutan tulang dasarku. Setelah hampir setahun memahami semuanya, ternyata masih banyak bagian hutan tulang dasar yang belum terisi penuh. Tepat pada saat itu, domain Grandmasterku merasakan bahwa Xiao Jiu datang. Setelah berpisah selama 3 bulan, gadis kecil itu sudah menembus ke alam Xiantian. Sepertinya bakatnya memang benar-benar bagus. Gadis kecil itu menarikku dan mulai mengobrol. Lalu aku pun bertanya dengan santai. Belakangan ini, apakah ada hal menarik yang terjadi di Sekte Yu Huamen? Xiao Jiu merebahkan diri di pangkuanku. Dengan mata terpejam, dia bergumam. Aku setiap hari cuma berkultivasi. Mana mungkin tahu ada hal menarik apa? 2 hari ini ada biksu dari negeri barat datang untuk mencari ajaran. Baru karena itu guru mengizinkanku datang menemui kakak. Biksu dari negeri barat, sambil mengepang rambut Xiao Jiu. Aku tidak mengerti, apa hubungan biksu dari negeri barat dengan Sekte Yu Huamen. Aku pun tidak melanjutkan topik itu. Melihat Xiao Jiu yang sudah mulai masuk ke jalan kultivasi, aku memutuskan untuk mengajarkan metode panjang umur kepadanya. Xiao Jiu, kakak punya sebuah metode rahasia di sini. Latihlah sendiri, tapi jangan ceritakan kepada siapapun. Kalau tidak, kakak akan dihukum. Setelah mendengarnya, Xiao Jiu langsung setuju. Dia bahkan tidak bertanya metode rahasia apa itu. Dia hanya mempercayai kakaknya tanpa syarat. Baru saat senja, Xiao Jiu berhasil menjalankan metode panjang umur dengan lengkap 1 kali. Lalu dia menunjukkan ekspresi enggan berpisah. Kakak, lain kali aku datang lagi menemuimu ya. Aku memandangi kepergian Xiao Jiu. Aku menautkan tangan di belakang punggung dan bersiap kembali. Namun tepat pada saat itu, domain Grandmasterku merasakan ada seseorang menyusup ke tebing penyesalan. Dia langsung masuk jauh ke dalam hutan prasasti untuk mencari sesuatu. Aku mengernyit. Lalu segera menyembunyikan wujudku dan mengikutinya. Setelah mendekat, aku baru sadar bahwa dia adalah biksu asing yang tadi disebut Xiao Jiu. Aku bersembunyi di dalam bayangan dan mengamatinya diam-diam, ingin melihat apa sebenarnya tujuan biksu itu. Terlihat biksu asing itu bergerak cepat melintasi hutan prasasti. Akhirnya, setelah mencari sepanjang hampir semalaman, dia tiba di depan sebuah prasasti yang terukir 3 patung Buddha. Akhirnya aku menemukan sutra Buddha 3 masa ini. Asalkan aku bisa memahami sutra ini, menyatukan wilayah barat bukanlah hal sulit lagi. Bahkan menyerang balik dataran tengah tinggal menunggu waktu. Nada suara biksu itu penuh dengan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Saat itu, akhirnya aku mengerti tujuan si biksu. Aku pun memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi. Jadi aku berdeham sekali. Biksu itu terkejut mendengarnya. Dia langsung berbalik kaget. Dan setelah melihat bahwa itu hanyalah sosok muda, dia segera tersenyum sinis. Jadi kau adalah murid utama Sekte Yu Huamen sebelumnya. Pangeran Kekaisaran Dayan, yang kultivasi dan tulang dasarnya sudah dihancurkan itu. Ya, setelah mendengarnya, aku mengangguk. Aku tidak bersuara, karena kau ikut campur urusan ini. Maka maaf saja, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Biksu itu menatapku dengan tatapan kejam. Mendengar itu, aku tersenyum tipis. Bahkan kalau aku mati, kau tetap tidak akan bisa membawa pergi sutra Buddha 3 masa. Karena ilmu pamungkas di prasasti ini tidak mudah untuk dipahami. Setelah mendengarnya, biksu itu sama sekali tidak percaya. Kau bilang aku tidak bisa memahaminya? Ini memang sejak awal adalah ilmu tertinggi dari wilayah barat kami. Setelah berkata begitu, dia pun menatap prasasti itu dengan serius. Dan mulai memahaminya. Bagaimanapun, di mata dunia luar aku hanyalah seorang cacat. Jadi dia tidak khawatir aku akan menyerangnya diam-diam. Saat dia sedang serius mencoba memahaminya, tiba-tiba terdengar jeritan menyakitkan. Dia memegangi kepalanya, seolah ada sesuatu yang tersedot keluar darinya. Aku tahu, itu adalah spiritualitas si biksu yang disedot oleh prasasti sutra Buddha 3 masa. Ini tidak mungkin, prasasti ini ternyata bisa menyedot spiritualitas. Biksu itu menatap prasasti itu dengan tidak percaya, lalu berbalik menatapku dengan marah. Aku akan membunuhmu, pasti kau yang bermain curang di balik semua ini. Setelah berkata begitu, dia melangkah maju, dan Zeki yang dahsyat pun menyembur keluar. Kelima jarinya membentuk cakar. Namun aku hanya berdiri di sana dengan wajah tenang. Pada detik berikutnya, dari bayanganku, tiba-tiba melesat keluar 5 arwah ganas berwajah menyeramkan. Mereka adalah para hantu ganas, yang kubentuk dengan teknik 5 hantu pengunci nyawa. Saat ini, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan setingkat Grandmaster. Lalu kelima hantu itu menyerang bersamaan. Hanya dengan satu serangan, biksu itu berubah menjadi sekerat daging yang berserakan di tanah. Aku menatap kelima hantu itu dengan jijik, sambil mengernyit. Kalau kalian yang membunuh orang, kalian juga harus bertanggung jawab membersihkan tempat ini. Tempat ini tidak boleh sampai ditemukan orang lain. Setelah mendengarnya, 5 hantu itu tercengang. Kalau dari awal bilang harus bersih-bersih,
Kami tidak akan membuatnya berceceran begini. Lalu mereka menatapku dengan memohon. Tetapi aku tidak memedulikan mereka. Ku langsung berjalan menuju prasasti Sutra Buddha Tiga Masa. Aku sangat ingin tahu seberapa kuat sebenarnya Sutra Buddha Tiga Masa ini. Lalu aku mengulurkan tangan dan menyentuh prasasti itu. Dalam benakku, proses evolusi pun mulai berjalan dengan sendirinya. Barulah pada keesokan paginya, aku membuka mata dengan penuh keterkejutan. Sutra Buddha Tiga Masa ini bukanlah ilmu pamungkas, melainkan sebuah teknik kultivasi yang menjelaskan jalan agung Buddhisme. Di dalamnya terkandung Sutra Maitreya masa lampau, Sutra Tathagata masa kini, dan Sutra Wusheng masa depan, yang dapat membantu seseorang memahami jalan agung tertinggi. Setelah itu aku kembali ke rumah bambu, dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Setelah berlatih Sutra Buddha Tiga Masa selama sebulan, aku memadatkan 3 tubuh Buddha. Aku mengangguk puas, baru kemudian menghentikan teknik itu. Dan baru saja aku keluar dari rumah bambu, aku melihat Xiao Jiu berlari ke arahku sambil melompat-lompat. Kakak, aku pun jadi sedikit penasaran. Baru sebulan berlalu, kenapa Xiao Jiu datang lagi? Kakak, aku sudah menembus alam Grandmaster. Mulai sekarang, setiap bulan aku bisa datang menemuimu. Xiao Jiu tersenyum cerah. Saat itu aku segera mengamati tingkat kultivasi Xiao Jiu. Meskipun cakupan domain Grandmasternya sangat kecil, tetapi memang benar dia sudah menembus alam Grandmaster. Lalu Xiao Jiu mendekat ke telingaku, dan berbisik, ini semua berkat metode rahasia kakak. Setelah mendengarnya, aku pun langsung mengerti. Ternyata ini adalah efek dari metode panjang umur, yang meningkatkan tulang dasar Xiao Jiu, sehingga kecepatan kultivasinya melesat sangat pesat. Setelah itu, aku tersenyum sambil menarik Xiao Jiu untuk minum teh dan mengobrol bersama. Pada saat itu, Xiao Jiu menepuk kantong penyimpanannya, dan mengeluarkan banyak buku. Kakak, mulai sekarang setiap bulan aku bisa datang ke tebing penyesalan sekali. Tapi kalau kakak merasa bosan di hari-hari biasa, kakak bisa membaca buku untuk mengusir bosan. Semua ini adalah salinan tulisan tangan yang kuambil dari pavilion kitab. Ku memandang ratusan gulungan buku itu, lalu menatap adikku yang begitu bersusah payah memikirkanku sambil tersenyum. Aku menggelengkan kepala. Setelah itu, Xiao Jiu menarikku untuk menemaninya bermain di tebing penyesalan cukup lama. Baru pada malam hari aku memandangi kepergian Xiao Jiu kembali ke sekte. Setelah malam tiba, aku dengan santai mengambil salah satu buku yang dibawa Xiao Jiu. Baru saja ku buka, aku langsung sangat tertarik dengan isi buku itu. Buku ini menceritakan biografi seorang kultivator. Hidupnya hanya berlangsung singkat, tak lebih dari beberapa puluh tahun. Namun dia bertarung melawan langit dan bumi. Sungguh kehidupan yang luar biasa. Dia bertarung melawan sekte iblis, melawan ras iblis, dan melawan orang-orang liar dari utara yang tandus. Pertumpahan darah yang dia buat benar-benar mengguncang langit dan bumi. Dia adalah murid sekte Yuhuamen, dan juga jenius terakhir yang pernah dipuji. Mampu menembus batas besar dunia fana. Namun pada akhirnya, dia tetap memilih menyegel dirinya sendiri di tebing penyesalan. Untuk mengakhiri hidupnya di sana, jenius sekte Yuhuamen ini jatuh cinta, lalu menikahi seorang wanita iblis dari ras siluman. Sekte Tiadao memburunya selama 3 tahun, dan membuat sekte nomor 1 jalan lurus murka. Namun justru dibuat kacau balau olehnya, hingga nama baik mereka hancur berantakan. Pada akhirnya, setelah orang itu membunuh puluhan tetua sekte Tiadao, karena sektenya diancam oleh sekte Tiadao, dia pun memilih menyegel dirinya sendiri ke dalam prasasti batu. Setelah selesai membacanya, aku tak kuasa menahan helaan napas. Lagi-lagi seseorang yang dipaksa oleh sekte Tiadao. Saat ku balik ke halaman terakhir, aku sangat ingin melihat siapa orang ini sebenarnya. Namun saat melihat nama di lembar kayu itu, aku justru terkejut. Wu Shaobai, Ki Pedang Sungai Besar. Aku perlahan menoleh, menatap prasasti yang paling dekat dengan rumah bambu. Teknik pertama yang kupahami, ternyata juga adalah Ki Pedang Sungai Besar. Wu Shaobai adalah kakak seperguruan tertua sekte Yuhuamen 40 tahun yang lalu. Seorang jenius tak tertandingi. Sejak masuk ke dalam sekte, dia terus menembus rintangan dan melaju tanpa henti. Tak terkalahkan kemanapun dia pergi. Dia memecahkan serangkaian rekor. Hanya dalam waktu 30 tahun, dia sudah menjadi seorang dazun. Ikan melompat ke lautan, bunga mekar di seberang sana, yang mulia berada di puncak. Itulah yang disebut dazun. Makna kalimat ini adalah 4 alam besar setelah alam Grandmaster, yaitu alam Yuyu, Bian, Sunze, dan Dazun. Berkultivasi sampai ke alam dazun. Berarti, seseorang sudah bisa mengintip jalan suci para santo yang telah menghilang. Wu Shaobai menjadi dazun pada usia 30 tahun, lalu mengembara ke seluruh dunia. Dalam 10 tahun, dia mencapai puncak alam dazun. Namun dia juga jatuh cinta pada seorang wanita dari ras iblis. Karena dia adalah seorang dazun. Saat dia ingin membawa wanita iblis itu ke sekte Yuhuamen untuk tinggal di sana, tentu tak seorang pun berani mengatakan apa-apa. Namun sekte Yuhuamen memang tidak berkata apa-apa. Tetapi sekte Tiadao punya pendapat lain. Sebagai sekte nomor 1 jalan lurus selama 3000 tahun, sekte Tiadao selalu berbicara seolah menjaga jalan lurus. Mereka menggabungkan beberapa sekte untuk membentuk aliansi jalan lurus. Dan mereka menjadi pemimpinnya, lalu menekan kekuatan-kekuatan yang tidak sejalan dengan mereka di mana-mana. Kebangkitan Wu Shaobai terlalu cepat, terlalu kuat, dan sepanjang perjalanannya dia tak terkalahkan.
tanpa satupun kekalahan. Tentu saja Sekte Tiadao khawatir dia akan menembus batas dunia fana, dan mencapai alam santo. Karena itu, pernikahannya dengan wanita ras iblis dijadikan alasan. Tepat saat itu Sekte Tiadao bekerja sama dengan sekte-sekte besar lainnya. Dan pada hari pernikahan, mereka memvonis Wu Shaobai telah melanggar tabu besar antara yang lurus dan yang sesat. Belasan dazun turun tangan menekan Sekte Yu Huamen, hingga Sekte Yu Huamen memilih melindungi diri mereka sendiri. Istri Wu Shaobai pun hanya bisa dibawa pergi oleh Sekte Tiadao. Setelah itu, Wu Shaobai mulai melakukan pembantaian besar-besaran, terobsesi hingga gila, dan berturut-turut membunuh lebih dari 10 dazun. Pertarungan itu mengguncang Sekte Tiadao. Beberapa monster tua pun turun tangan, dan mereka bergabung dengan lebih dari 10 sekte besar untuk memusnahkan Wu Shaobai beserta Sekte Yu Huamen sekaligus. Namun hasil akhirnya adalah, Sekte Yu Huamen bersatu dengan beberapa sekte lain dan berjuang mati-matian dengan alasan yang kuat. Mereka memasang formasi, ditambah lagi Wu Shaobai telah melihat situasi dengan jelas, dan tahu bahwa dirinya pasti akan mati. Maka dia dengan sukarela menyegel dirinya ke dalam prasasti batu. Seorang jenius generasi Sekte Yu Huamen pun gugur begitu saja, demi mencegah kabar bahwa sekte mereka sendiri telah kehilangan. Lebih dari 10 dazun menyebar keluar. Sekte Tiadao menutup rapat berita itu. Karena itu, orang biasa memang benar-benar tidak tahu bahwa 40 tahun lalu pernah terjadi peristiwa seperti ini. Misalnya Li Qingshan sebelumnya hanya terus berfokus pada kultivasinya, jadi dia tidak tahu soal kejadian ini. Baru setelah membaca buku ini dia mengetahuinya. Sekte Tiadao ini benar-benar biang kerok yang sangat menjengkelkan. Tubuh asliku dulu dirusak, kultivasi dan tulang dasarnya dihancurkan, dan mereka juga memberi tekanan yang sangat besar. Kalau tidak, Sekte Yu Huamen pasti bisa melindungi Li Qingshan. Setelah selesai membaca buku itu, aku mengerutkan kening. Aku ingat dengan sangat jelas. Saat itu setelah aku menghancurkan formasi besar itu, dan membiarkan selir surgawi dari Sekte Iblis melarikan diri, beberapa sekte besar lainnya langsung mempersulit keadaan, mengatakan bahwa Li Qingshan harus dihukum mati, dan dihukum berat tanpa ampun. Justru karena Sekte Yu Huamen melindungi Li Qingshan, dia tidak langsung dibunuh di tempat. Namun tekanan besar sesudahnya, juga membuat Sekte Yu Huamen tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa menghancurkan tulang dasar dan kultivasi tubuh aslinya. Sekte Tiadao tidak akan mengizinkan. Sekte Yu Huamen melahirkan Wu Shaobai kedua, 40 tahun lalu. Pembantaian besar yang dilakukan Wu Shaobai membuat Sekte Tiadao selama 40 tahun belum bisa mengisi kembali lebih dari 10 dazun mereka. Mereka jelas tidak ingin melihat munculnya Li Qingshan yang lain. Setelah Li Qingshan membaca buku ini, dia sendiri pun tidak tahu harus berkata apa. Wu Shaobai dan istrinya dari ras iblis tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka hanya ingin hidup tenang bersama. Namun itu pun dihalangi orang. Li Qingshan mengambil sebotol arak yang dibawa Xiao Jiu, lalu berjalan ke depan prasasti itu. Prasasti yang sederhana dan polos itu, tak seorang pun akan menyangka bahwa orang yang tersegel di dalamnya pernah melakukan hal-hal yang begitu mengguncang langit dan bumi. Senior, junior ini juga telah menerima manfaat dari Ki Pedang Sungai Besar milik Anda. Sekarang izinkan aku menghormati Anda dengan secawan arak. Li Qingshan mengangkat cawan araknya, lalu memiringkannya dan menuangkannya ke bawah. Keduanya bukan hanya punya bakat yang mirip, akhir nasib mereka pun hampir sama. Wu Shaobai tersegel di dalam prasasti batu karena seorang wanita ras iblis, dan gugur dengan suram. Li Qingshan dihancurkan tulang dasarnya karena selir surgawi dari Sekte Iblis, lalu dihukum menghadap dinding di tebing penyesalan. Harus diakui, nasib Sekte Yu Huamen memang buruk. Dua jenius berturut-turut hancur seperti ini. Setelah Li Qingshan selesai menghormati dengan arak, dan hendak pergi setelah bersembahyang, tiba-tiba di depan matanya muncul sebaris tulisan, "Karena kamu bersembahyang dengan tulus." Beberapa potongan gambar dari masa lalu telah terpicu. Apakah ingin menontonnya? Li Qingshan langsung memilih ya. Dia memang ingin melihat apa yang bisa dia saksikan. Tiba-tiba, di depan mata Li Qingshan, muncul banyak sekali gambar yang melintas dengan cepat. Semuanya bergerak secepat lentera kuda berputar. Pada akhirnya, gambar itu berhenti pada seorang pemuda. Pemuda itu memiliki alis setajam pedang dan mata berbintang, berpakaian seperti pengantin pria.